Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu ingin maafin dulu lah. Yang pertama Aisyah. Ya, Yasmin. Diana. Nabil. Ya, berarti cukup ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya, materi apa yang terdahulu? Ada yang masih ingat? Jalur masuknya Islam di Indonesia. Iya. Apa aja? Teori Buddha, teori Arab, teori Persia, teori Cina. Iya, kalau teori Persia itu apa? Kesamaan Indonesia dan itu memperingati 10 Muharram, Asyura, serta adanya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Iya, berarti masih ingatlah pelajaran yang terdahulu. Nah, jadi untuk pelajaran kita hari ini itu adalah strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi dakwah Nah, itu ada berapa? Yang pertama apa? Perdagangan. Ya, perdagangan. Yang kedua apa? Perkawinan. Perkawinan. Yang ketiga, Pendidikan. pendidikan. Yang keempat, Tasawuf. yang kelima, Kesenian dan budaya. kesenian dan budaya. Nah, jadi di sini ada 5 materi. Nah, di sini Ibu ingin memberikan kertas. Jadi siapa yang dapat di antara materi ini itu membacalah dulu. Nah, biar dulu. Ya. Nah, baca masing-masing dulu. Ibu beri waktu untuk membacanya 5 menit. Sudah masing-masing dapat subnya. Ada yang dapat perdagangan, ada yang dapat pendidikan, ada yang dapat tasawuf, dan ada yang dapat kesenian dan budaya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca dan memahami. Nah, sudah bacanya? Sudah. Nah, kalau begitu kalian membentuk lingkaran. Mejanya di bukan mejanya. Jadi bagiannya harus. Nah, kan tadi kalian sudah membaca masing-masing. Sekarang kalian menjelaskan kepada teman-teman kalian apa yang kalian dapatkan tadi, apa yang kalian bacai. Yang pertama tadi yang dapat perdagangan siapa? Nah, silakan jelaskan ke teman-temannya. Apa itu strategi dakwah di Indonesia melalui perdagangan? Berdasarkan data sejarah, perdagangan merupakan media dakwah yang paling banyak dilakukan oleh para pendiri Islam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. Jalur ini dimungkinkan karena orang Melayu menjalin kontak dagang dengan orang Arab, apalagi setelah berdiri kerajaan Islam seperti
Islam Malaka dan Samudra Pasai yang ada di Aceh. Maka makin ramai pula para ulama dan pedagang Arab datang ke Nusantara. Di samping berdagang, mereka juga menyiarkan agama Islam. Fakta sejarah ini dapat diketahui berdasarkan data informasi yang dicatat oleh Tom Pierce bahwa seorang musafir asal Portugis menceritakan tentang penyebaran Islam pada tahun 1512 sampai tahun 1515 Masehi yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Kepulauan Maluku. Ia menyatakan bahwa pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa yang ketika itu masih penganut Hindu dan Buddha maupun animisme dan dinamisme. Para penyebar agama Islam berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan para ahli agama dari luar sehingga jumlah mereka semakin bertambah banyak. Di beberapa tempat, para bupati yang ditugaskan di daerah pesisir oleh kerajaan Majapahit banyak yang kemudian memeluk Islam. Para bupati tersebut memeluk Islam bukan hanya karena faktor politik, tetapi faktor politik yang tidak stabil di pusat kekuasaan Majapahit, namun juga karena faktor hubungan ekonomi yang baik dengan para pedagang muslim. Hubungan dagang yang baik akhirnya memberikan kekuatan secara ekonomi bagi para saudagar muslim dan mengukuhkan keberadaan mereka sebagai mitra para bupati dan penduduk setempat. Kekuasaan ini memberikan pengaruh secara sosial maupun psikologis yang dengan sendirinya memudahkan agama Islam dapat diterima oleh para bupati dan penduduk. Karena pada saat itu hampir semua jalur strategis perdagangan internasional dikuasai oleh para pedagang muslim. Maka mau tidak mau jika para bupati ingin memajukan daerahnya dari segi pembangunan ekonomi, maka ia harus bekerja sama dengan para pedagang muslim. Ya, kalau yang teman yang lain ada yang ingin bertanya kah? Karena kawan yang menjelaskan adalah. Kalau yang ada kita lanjutkan untuk yang pendidikan. Nah, akan lanjutkan. 3. Pendidikan. Proses masuknya Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Para ulama banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam. Di lembaga pendidikan, para ulama semakin menguatkan posisi agama Islam dengan pengajaran-pengajaran keislaman. Salah satu lembaga pendidikan Islam yang menjadi ciri awal penyebaran Islam adalah pesantren. Istilah pesantren digunakan untuk menunjukkan lembaga pendidikan yang banyak digunakan oleh ulama di Jawa dan Madura. Sementara di Aceh dikenal dengan nama Dayah dan di Minangkabau dikenal dengan istilah surau. Awalnya pesantren Dayah atau surau adalah tempat kegiatan keagamaan yang kemudian berkembang menjadi suatu lembaga tempat kegiatan pendidikan. Bahkan dalam catatan Howard M. Petersfield, salah seorang pengkaji keislaman di Indonesia, menjelang abad ke-12, pusat-pusat pendidikan di Aceh, Palembang, Sumatera, Jawa Timur, dan Goa, Sulawesi. Pesantren atau Dayah telah banyak menghasilkan tulisan-tulisan penting dan menarik bagi santri untuk belajar. Sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, pesantren tidak mengenal perbedaan status sosial antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Hal inilah yang menjadi kelebihan pesantren Dayah atau surau yang dikembangkan oleh umat Islam, yaitu dapat diakses oleh siapapun, karena dalam ajaran Islam menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan semakin banyaknya penganut agama Hindu dan Buddha yang belajar di pesantren Dayah atau surau, hal itu semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang memeluk Islam. Dari situ kita juga memahami bahwa posisi pesantren Dayah atau surau sejak awal Islam masuk ke Indonesia telah memainkan peran yang penting dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Di antara lembaga pendidikan pesantren yang tumbuh pada masa awal Islam adalah pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat Ampel Denta, Surabaya, dan pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri, yang popularitasnya melampaui batas Pulau Jawa hingga Maluku. Bahkan menurut catatan sejarah, Sunan Giri dan para ulama lainnya pernah diundang ke Maluku untuk memberikan pelajaran agama Islam. Banyak dari mereka yang menjadi guru, khatib atau pengkhotbah, hakim atau qadhi, bahkan muazzin di Maluku. Dengan cara-cara pendidikan tersebut, agama Islam terus meluas ke seluruh penjuru Nusantara. Iya, ada yang ditanyakan dari teman yang menjelaskan tadi? Tidak. Oke, kita lanjutkan untuk yang tasawuf. Siapa yang tasawuf? Silakan dilanjutkan.
pendidikan dan budaya. Yang terakhir. Para tokoh penyebar Islam mengajarkan Islam menurut bahasa dan adat istiadat masyarakat setempat. Sebagian besar bagaimana mereka malah mengajarkan seperti Wali Songo. Penyebaran Islam melalui kesenian atau budaya termasuk yang paling banyak mempengaruhi masyarakat, seperti wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Penempatan jalur kesenian merupakan para pengajar untuk menarik perhatian masyarakat, sehingga tanpa terasa mereka pun tertarik pada ajaran-ajaran Islam. Misalnya, Sunan Kalijaga adalah tokoh seniman wayang yang tidak pernah meminta bayaran dengan pertemuan seninya. Tetapi ia meminta para penonton untuk mengucapkan lagu sehari. Meski sebagian cerita wayang masih dicabut dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Selain wayang, bentuk kesenian lain yang dijadikan media adalah sastra, hikayat, gerakan, dan sebagainya. Seni arsitektur seperti terlihat pada bentuk masjid peninggalan para ulama atau wali songo, dan seni ukir yang banyak terdapat di kediaman atau masjid peninggalan para wali. Nah, selanjutnya kembali ke tempat duduk masing-masing. Menjadi 5, yaitu ada perdagangan, ada perkawinan, ada pendidikan, dan ada tasawuf dan kesenian dan kebudayaan. Nah, kalau perdagangan ini yang paling terbanyak di antara 5 poin ini. Jadi strategi dakwah Islam itu melalui perdagangan ke Indonesia. Nah, itu mulai abad ke-7 Masehi sampai ke 16 Masehi. Iya. Kemudian selanjutnya itu adalah perkawinan. Nah, perkawinan ini adalah pedagang Muslim ke Indonesia itu menikahi wanita-wanita Islam, wanita-wanita di Indonesia dengan syarat wanita tersebut diajak atau syaratnya memeluk agama Islam. Nah, itu adalah strategi dakwah di Indonesia dengan adanya perkawinan. Kemudian melewati pendidikan. Nah, pendidikan ini adalah melalui pesantren, yang mana didirikannya adalah surau atau apa tadi surau? Musola atau apa tadi daya? Iya. Kemudian menjadi guru, khatib dan hakim. Nah, kemudian selanjutnya adalah tasawuf, yaitu sukarela mengajarkan kepada masyarakat setempat. Selanjutnya itu adalah kesenian dan kebudayaan, itu adalah Wali Songo. Yang mana tadi Wali Songo, Sunan Kalijaga. Nah, itu dia itu menampilkan wayang, bukan minta bayaran, tapi minta apa tadi? Minta syarat apa tadi? Iya, dengan meminta penontonnya mengucapkan kalimat syahadat, bukan dengan bayaran. Nah, itu adalah melalui kesenian dan dakwah, itulah strategi dakwah Islam di Indonesia. Nah, sampai di sini ada yang dipaham, ada yang ditanyakan? Ya, kalau begitu Ibu ingin memberikan soal untuk kalian. Siapkan bukunya, Ibu ingin memberi soal. Soal yang pertama adalah bagaimana strategi dakwah di Indonesia. Bagaimana strategi dakwah Islam di Indonesia? Kemudian yang nomor 2, dari beberapa strategi dakwah Islam di Indonesia, mana yang paling banyak digunakan? Kemudian jelaskan kenapa itu yang paling terbanyak. Kemudian siapakah tokoh seniman wayang yang tidak pernah meminta bayaran, tetapi ia meminta penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat? Nah, disilahkan dijawab, tidak boleh bertiruan. Ibu beri waktu 15 menit untuk menjawab.
Kalau sudah selesai, silahkan kumpul ke depan. Ibu beri waktu 15 menit. Sudah? Ya, silahkan dikumpulkan ke depan. Dari jawaban-jawaban kalian itu menunjukkan kalian sudah memahami dari pelajaran kita hari ini. Yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengklasifikasikan strategi masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu memahami cara masuknya Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan strategi dakwah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, untuk minggu depan itu pelajarannya adalah masuknya Islam di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera. Nah, silahkan dibacain itu untuk minggu depan. Untuk minggu ini, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.